Nampaknya sudah bisa kita mulai, mengingat jam sudah menunjukkan jam 15.31. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sore ini kita bertemu lagi dalam diskusi Kamisan yang diadakan oleh Mawas Center. Mawas Center itu adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan toleransi serta pluralisme. Kali ini kami membawa topik atau judul penganiayaan Ade Armando dan ideologi kekerasan. Kenapa ini menarik? Yang menarik adalah kenapa kami angkat cerita ini. Menarik bagi kami kasus penganiayaan Bang Ade Armando ini terjadi. Kalau kita nonton ininya tayangannya, walaupun ngeri gitu, tapi di situ Bang Ade dianiaya sedemikian rupa, tapi si penganiaya itu nada-nada mengglorifikasi nada-nada keagamaan, la ilaha illallah lah, inilah itulah. Jadi seolah-olah Bang Ade Armando adalah penista agama, disiksa luar biasa habis, gitu. Seperti maling yang ketangkep, kegep gitu ya. Nah, bahkan dikatakan munafik, terus dikatakan penista agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menarik lagi di dalam kasus ini, ketika kita buka di medsos, banyak sekali di medsos nada-nada yang mensyukuri terjadinya itu, seolah-olah itu azab ilahi lah gitu. Jadi kekejaman itu seolah-olah dilakukan oleh Tuhan gitu, yang menurut saya padahal itu perilaku yang sangat tidak adab gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mengangkat diskusi ini untuk membicarakan hal-hal tersebut. Kami mengundang 3 narasumber yang kompeten, yang sudah kita kenal sama-sama, yang menurut saya bisa menjelaskan dan mendiskusikan secara lebih menarik tentang masalah-masalah ini. Pertama, saya mengundang Mas Eko Kuntadi. Beliau adalah sahabat Bang Ade Armando. Beliau bisa menceritakan banyak hal mengenai Bang Ade Armando, bagaimana sekarang beliau dan seterusnya. Kemudian kedua, Cassandra, Mbak Cassandra, beliau adalah psikolog klinis forensik. Dan yang ketiga adalah Israh Bahrawi, beliau adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Cuman Gus Israh datangnya jam 4, agak terlambat beliau. Oke, saya mulai saja. Saya mau mulai dari Mas Eko nih. Sekarang bisa ketemu Mas Eko langsung, saya bisa tanya-tanya. Saya benar-benar penasaran, Mas. Jadi begini, Mas. Sebenarnya yang mau kami tanya nih, kami penasaran sekali nih saya. Bang Ade itu ke sana itu mau ngapain sih? Ikut demonstrasi itu mau ngapain? Karena itu banyak pertanyaan di publik. Kok jadi di situ ngapain sih gitu? Itu dulu, Pak. Mas, pertanyaannya. Masih di mute. Mas Eko dibuka? Oke, makasih. Ini saya beberapa hari belakangan ini agak repotan ini di media untuk menjelaskan
tentang kasus Bang Ade Armando. Yang pertama, Bang Ade Armando itu dosen. Dia setiap hari berinteraksi dengan mahasiswa, bergaul dengan mahasiswa, dan mahasiswa itu adalah dunianya Bang Ade karena dia dosen rutin. Sehingga tentu saja sebagai dosen dia tidak punya pikiran negatif sedikit pun ketika mendatangi demonstrasi mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Ade ke sana itu sebetulnya dalam rangka untuk mendokumentasikan beberapa peristiwa demonstrasi mahasiswa. Dan yang ketiga, Bang Ade yakin pada saat itu bahwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi dengan membawa isu penolakan 3 periode, penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, itu sama persis dengan aspirasi yang dia sudah bangun sebelumnya. Ade Armando terkenal orang yang paling keras meneriakkan penolakan 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan lain-lain. Sehingga bagi dia pada saat itu datang untuk karena aspirasinya sama, dan dunia mahasiswa adalah dunianya Ade Armando sehari-hari. Dia tiap hari bertemu dengan teman-teman mahasiswa karena dia dosen. Dan yang ketiga, Bang Ade selalu berpikir husnuzon kepada siapapun bahwa bisa beda pendapat tetapi tidak mungkin ada kekerasan. Yang barangkali Bang Ade tidak sadari, demonstrasi itu ternyata bukan cuma dilakukan oleh mahasiswa, tetapi setiap demonstrasi, kalau kita perhatikan belakangan ini, setiap demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu pasti ditunggangi dan polanya sama. Demonstrasinya di Senayan, bakar-bakarannya menuju ke arah Tenabang, ke arah Selipi sana. Itu polanya selalu begitu. Gitu ya. Nah, dan pola ini memang terlihat juga kemarin pasca kejadian Bang Ade Armando, terjadi pembakaran juga kan di daerah Tenabang, dekat Tenabang sana, dan itu terjadi. Yang ketiga, terbukti bahwa semua tersangka yang menganiaya Ade Armando itu bukan mahasiswa. Tersangka-tersangka itu adalah kalau kita tracking media sosialnya, yang pertama mereka adalah simpatisan FPI, orang-orang yang selama ini termakan oleh provokasi berbasis agama. Itu yang terjadi. Saya pikir itu backgroundnya, dan kenapa Bang Ade dipersekusi karena sebetulnya memang kayak semacam ada dendam dari teman-teman dari FPI dan lain-lain, karena pertama dibubarkan organisasinya, yang kedua karena mereka memang selama ini cenderung melawan hukum dan ditindak secara hukum. Mereka marah karena bagi mereka hidup mereka di atas hukum gitu loh kira-kira. Jadi kalau mereka ditindak sama polisi, mereka marah. Terakhir saya semalam berdebat dengan Novel Bak Mukmin, dia masih mengangkat soal peristiwa KM50 yang beranggapan bahwa kalau Ade Armando kita jadi korban dianiaya dengan keji, kok Anda pada marah? Itu KM50 ada 6 laskar FPI meninggal, kok Anda nggak protes? Lah ya KM50 gimana nggak meninggal? Wong dia nembakin polisi kok. Dia nembaki polisi, dia punya senjata api. Terus masa mereka berharap polisi membalasnya dengan melempar klepon? Kan nggak mungkin gitu loh. Kalau mereka meninggal, itu wajar karena mereka melawan petugas, dan petugas yang melakukan penanganan adalah orang yang diberikan oleh undang-undang mandat melakukan penegakan hukum. Mereka mau nyamain sama masa yang beringas itu untuk melakukan penegakan hukum pada Ade Armando. Ini kan cara berpikir yang gila, cara berpikir yang luar biasa. Itu yang selalu terjadi. Nah, kenapa isu stigma penista agama ini terus-menerus distempel pada siapa saja yang berbeda? Kalau kita perhatikan beberapa kejadian di Pakistan misalnya, atau beberapa kejadian di negara-negara Timur Tengah, orang yang distigma penista agama itu seringkali masyarakat
merasa punya wewenang atau punya hak melakukan apapun. Di Pakistan ada seorang mahasiswa yang dituduh penista agama dibakar hidup-hidup. Nah, pola-pola seperti ini yang mereka lakukan, mereka stempel kepada semua orang yang berbeda oleh mereka dengan dengan istilah penista agama. Stigma penista agama itu seperti memberi ruang terjadinya kebiadaban, memberi ruang terjadinya agresivitas komunal yang luar biasa. Dan dunia sudah memberikan contoh bagaimana stempel stigma penista agama ini menjadi alasan untuk melakukan kebiadaban publik. Itu terjadi misalnya pada zaman Ahok, sehingga kemudian siapapun yang teridentifikasi sebagai pendukung Ahok dikejar-kejar walaupun pada saat kampanye secara terbuka begitu. Ini yang kita perhatikan, dan itu bukan cuma menimpa Ade Armando, siapapun, bahkan Menteri Agama pun di stigma sebagai penista agama. Ini kan luar biasa. Sementara mereka, kelompok-kelompok mereka yang sering menista agama lain dengan terang-terangan, itu tidak pernah merasa bahwa mereka adalah penista agama. Seolah-olah di kepala mereka agama ya cuma agama mereka sendiri. Ini kan terjadi hal yang, kenapa ini terjadi? Karena seolah-olah selama ini mereka berasumsi agama yang mereka berasumsi bahwa aturan-aturan agama menurut versi mereka itu berada jauh di atas aturan hukum formal kita. Ini yang paling berbahaya menurut saya. Jadi mereka bisa melakukan apapun sepanjang dengan alasan-alasan agama. Karena alasan-alasan itu membuat mereka merasa hukum formal tidak berlaku buat mereka. Itu yang sangat merepotkan buat kita. Saya pikir itu sebagai pendahuluan, dan saya informasikan mungkin nanti jam 4.20 saya mohon izin karena ada teman-teman di Kompas TV kalau nggak salah minta Zoom juga. Makasih. Monggo. Tapi sekarang nih Mas Epon. Mas. Siap, makasih. Ini yang menarik ya. Jadi mereka ini kan kelompok-kelompok. Jadi saya agak nggak ngerti kenapa mereka begitu bencinya dengan Mas Ade Armando. Apakah yang selama ini Bang Ade Armando lakukan sih sampai mereka sebenci itu? Gitu. Yang menarik juga adalah buat saya, misalnya ada isu-isu yang berkembang mengenai ini Bang Ade datang sengaja nih pengen digebukin katanya begitu. Loh, kok sampai ada isu begitu? Jadi untuk jadi martir supaya isunya belok dan seterusnya. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalaupun ya isu-isu agama yang dibawa oleh mereka-mereka yang menganiaya Bang Ade, bukankah Bang Ade juga seorang muslim yang taat itu loh. Jadi apakah orang-orang di luar kelompoknya itu menjadi soal otomatis menjadi non muslim begitu? Saya nggak ngerti ini kelompok siapa ini sebenarnya Mas? Kelompok-kelompok ini. Iya, yang pertama Bang Ade ingin dokumentasi dua, Bang Ade dia mahasiswa ya, sama dengan aspirasi dia, jadi dia nggak punya beban datang ke sana. Isu bahwa Bang Ade sengaja datang untuk membelokkan isu itu teori konspirasi yang berlebihan. Ade Armando bukan seorang politisi, Ade Armando adalah seorang pendidik, pengajar, dan dia buktikan dedikasikan bukan cuma mengajar di kelas, tapi juga mensuarakan pikiran-pikirannya untuk mendidik publik. Jadi dia sama sekali terlepas dari gerakan-gerakan politik, dan asumsi itu sangat berlebihan menurut saya. Yang ketiga, bahwa Ade Armando adalah seorang muslim yang taat. Bahkan dari sisi ibadah ritual, dia tergolong sebagai sangat tradisional, menjalankan ibadah-ibadah ritual dengan taat, puasa, sholat, dan seperti biasanya teman-teman yang lain. Dan agama ini tidak didominasi oleh kebodohan. Agar agama ini tidak didominasi oleh teriakan-teriakan kekerasan
agar agama ini menjadi contoh terhadap lahirnya perilaku baik, lahirnya perilaku yang bisa berpikir. Saya pernah diskusi dengan Ade Armando dan motivasinya untuk kemudian mengkritik perilaku umat beragama, bukan agamanya ya, perilaku umat beragama, itu semata-mata untuk membuka ruang bahwa kita sudah terlalu jumut atau sudah terlalu sudah terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan bahwa agama menyelesaikan Maaf, kayaknya ini Mas. agama sehingga apa seorang bayangkan seorang ya berapa? Halo, halo, Iya, halo. koneksinya kayak jelek Mas tadi. Coba diulangi lagi. Kayaknya statementnya penting tuh. Oke. Iya. Ade Armando menurut saya adalah orang yang sangat mencintai seorang yang baik yang menjalankan syariat agamanya sebagai muslim taat ya dia agama perilaku umat beragama. Halo, koneksinya jelek ya. Sempat nge-freeze. Kalau sempat nge-freeze ya, saya pindah dulu barangkali biar koneksinya bagus ya. Boleh, boleh. Soalnya sayang statement bentar. Ya. Nah, saya pakai ruangannya Bang Ade nih. Oh gitu. Gak izin dulu. Saya pinjam ruangannya. Ya, halo, udah Ya. gimana? Jelas. Ya, saya ingin menyampaikan mungkin ulangi apa yang saya sampaikan tadi bahwa Ade Armando di mata saya adalah orang yang memang sangat mencintai agamanya. Dia seorang muslim yang taat, menjalankan syariat-syariat agama sebagaimana teman-teman muslim taat yang lain. Puasa, sholat 5 waktu, kemudian menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah ritual. Saking dia mencintai agamanya, makanya dia muak ketika orang-orang atau umat beragama berperilaku justru jauh dari nilai-nilai agama yang diyakini Ade Armando. Karena itu dia sering melakukan kritik, otokritik terhadap perilaku beragama orang-orang muslim. Bukan mengkritik agamanya, dia mengkritik perilaku beragama. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai tunggangan politik, orang-orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk melakukan kekerasan, orang-orang yang menjadikan agama untuk menista agama lain, orang-orang yang menjadikan agama untuk merusak persatuan di Indonesia, itu yang menjadi sasaran kritik Ade Armando. Masalahnya adalah orang-orang ini merasa mewakili Tuhan, sehingga ketika mereka dikritik oleh Ade Armando, mereka tidak merasa dirinya dikritik, tapi mereka merasa agamanya yang dikritik. Oleh karena itu, orang kayak Ade Armando distigma sebagai penista agama. Saya punya istilah tuh, dikit-dikit penistaan, mereka saya sebut sebagai penisfobia gitu. Jadi ini yang saya lihat selalu begitu. Bukan cuma Ade Armando, bahkan Gus Yakut dinyatakan sebagai penista agama. Bahkan Buya Sakur dinyatakan sebagai penista agama. Hanya karena cara atau pikiran-pikiran mereka tentang agama berbeda dengan kelompok-kelompok itu. Kalau seandainya fenomena ini nggak kita hentikan, maka agama ini akan didorong atau akan diarahkan untuk menjadi ladang persekusi.
akan menjadi legitimasi persekusi. Ini yang harus dilawan terus-menerus. Hari ini mungkin Ade Armando, mungkin kita nggak tahu besok siapa lagi yang akan diseret ke jalan dengan stigma penista agama, dan mereka merasa perlakuan mereka seperti direstui oleh agama, dan mereka merasa bahwa dengan melakukan itu kepada Ade Armando, mereka sedang membela agama. Ini yang sangat berbahaya menurut saya. Problem ini yang sangat berbahaya, dan kita harus melawan secara serius. Kalau tidak kita lawan ini, maka ini akan menjadi gelombang kekerasan di mana-mana atas nama agama, dan sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa kita. Ade Armando di mata saya cuma simbol yang harus kita jadikan titik tolak perlawanan lebih serius pada orang-orang yang berpikir seperti ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih. Mbak Cassandra udah ada belum? Saya nih mau masuk ke topik. Jadi Mas Eko, tolong saya minta konfirmasi, apakah betul? Dan ini saya mencoba menyimpulkan, apakah betul cara pandang agama atau keberagamaan yang seperti itu yang menyebabkan permusuhan antar sesama pemeluk agama, yang justru saya udah mulai diajak ngomong menuduh perang Islam sebagai sesama Muslim sebagai kafir adalah pandangan-pandangan yang radikal, Mas. Iya pasti. Sebetulnya ketika ada campur kepentingan politik atau agama diaduk dalam kepentingan politik, ini terjadi konflik yang luar biasa di mana-mana. Sejarah menandakan bahkan konflik antar umat Islam di zaman pasca zaman Nabi juga dilandasi oleh kepentingan kekuasaan. Dan itu menunjukkan darah bercucur dalam sejarah umat Islam karena konflik kekuasaan. Bahkan sesama Muslim saling mengkafirkan. Belum lama setelah Nabi wafat, tidak lama setelah Nabi wafat terjadi perang serius antara dua kelompok Muslim. Terakhir adalah cucu Nabi Muhammad juga dibantai secara bengis, dan yang membantainya adalah orang Islam. Pada bulan Ramadan misalnya Imam Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh orang Islam, dan orang yang membunuh Imam Ali, Ibnu Mulzam ini seorang yang taat beribadah, hafiz Quran, gitu loh. Jadi sebetulnya kenapa? Karena mereka ini menerjemahkan agama sebagai legitimasi kekuasaan, sehingga kemudian akibatnya adalah orang-orang yang berbeda pandangan keagamaan itu dianggap mengganggu agama. Sesungguhnya mengganggu legitimasi kekuasaan mereka. Itu yang sedang terjadi. Kalau saja agama kita lepaskan secara formal ya dari politik, agama sebagai basic moral saja, bukan sebagai bukan sebagai tata cara yang detail atau katakanlah syariahnya kita terapkan, itu barangkali konflik-konflik ini bisa kita kurangi. Makanya apa yang kami lakukan adalah sebisa mungkin mendorong agama kembali kepada ajaran-ajaran moral. Masjid dibersihkan dari seruan-seruan politik praktis, dan kita biarkan politik praktis berjalan dengan dunianya sendiri, dan ajaran-ajaran moral ini berjalan dengan dunianya sendiri. Masalahnya di kepala banyak orang beratakan, oh dalam agama semua hal diatur, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur, seolah-olah Tuhan begitu rigid mengatur kehidupan manusia, dan kemudian orang yang merasa berasumsi itu dalam agama semua diatur, itu merasa ketika mereka mengatur, mereka seolah-olah mewakili aturan Tuhan terhadap orang lain. Itu yang paling berbahaya. Padahal nggak gitu-gitu juga kali. Ketika zaman Nabi juga, Nabi diberikan ruang untuk melakukan
mengambil keputusan berdasarkan pikiran-pikirannya sebagai manusia, gitu loh. Diberikan ruang menyelesaikan kebutuhan masyarakat atau problem masyarakat berdasarkan diskusi dengan masyarakat di zamannya. Tidak semuanya melulu diatur secara rigid, gitu loh. Ruang kemanusiaan tetap terbuka secara lebar, dan kita misalnya sekarang menemukan demokrasi sebagai salah satu cara kita mengatur bernegara. Itu juga seperti yang dicontohkan Nabi dalam ketika dia membangun masyarakat Madinah. Jadi tidak ada ini aturan yang begitu rigid seperti yang diasumsikan di kepala kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Mungkin ada doanya, gitu loh, ada doanya, tapi kan tata caranya kan juga nggak diatur. Saya sering bertanya, nanti di zaman dalam sistem khilafah, saya mau tanya, orang laki-laki itu pipisnya jongkok atau berdiri, saya yakin nggak diatur sama sistem khilafah itu, gitu loh. Jadi memang cara mereka berpikir selalu agak cepat gitu loh, seolah-olah Tuhan mau mengintervensi seluruh kehidupan manusia. Oke, makasih. Oke. Nah, kalau begitu saya harus menyatakan memang sedang berkembang sebuah paham atau pandangan keberagamaan ya di dalam Islam khususnya, yang memang bermuara akhirnya pada ideologi kekerasan, pada dari mulai cara pandang yang kaku dan rigid itu menghasilkan banyak kekerasan, banyak nyalah-nyalahin orang gitu. Nah, saya mau share, saya nih pernah melakukan riset kecil-kecilan lah. Saya mengumpulkan jumlah teror di seluruh dunia dari tahun 1970 sampai 2018. Yang menarik, jumlah teror dari tahun 70 sampai 80 dalam satu dekade itu kira-kira 20 kasus dalam satu tahun rata-rata. Kasus isu Islam nggak banyak. Itu pun isu Israel-Palestina. Tahun 80 sampai 90 itu sekitar 20-an. Tahun 90 sampai 2000, 20 kasus. Tapi belakangan sekitar tahun 2000, apalagi di atas 2014, sejak ISIS deklarasi, itu jumlah kasus dalam satu tahun itu ada sekitar 2000 kasus. Isinya kekerasan demi kekerasan, dan memang yang banyak menjadi korban itu sesama Muslim. Apakah dia Syiah, apakah dia Ahmadiyah, baru terakhir gereja yang jadi banyak korban. Nah, dari fakta ini, dari kasus Bang Ade sebagai contoh, dan adanya radikalisasi agama di balik itu, saya mau ke Kak Cassandra, Mbak Cassandra. Saya mau agak sambungin. Mbak, kok emang nggak ada di sini ya? Ya, ada. Kedengeran nggak suaranya? Oh, kedengeran suaranya, saya nggak bisa lihat. Suaranya kelihatan. Suaranya kedengeran, tapi wajahnya di mana ya? Oke, ada kok. Ada ya? Oh, yang ada. penting ada. Nah, yang penting ada. Nggak apa-apa, saya ngumpet. Saya pernah baca, Mbak Cassandra itu pernah melakukan penelitian ya, pada pelaku teror muda yang sudah tertangkap, yang sedang menjalani masa itunya ya. Nah, jadi kalau nggak salah penelitian itu saya pas baca, menarik sekali saya bilang, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat terjadi pada mereka-mereka yang menjadi teroris. Sikap para teroris tersebut terhadap radikalisme. Mbak, bisa sharing nggak, Mbak, soal ini, Mbak? Penelitian. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu, boleh ya? Nah, boleh. Mumpung lagi puasa juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman yang hadir di sini, juga kepada panitia dari Mawa Center, dan juga kepada abang saya nih, Bang Eko Kun tadi. Terima kasih banyak saya sudah diundang dan diajak ngobrol di sini untuk berbagi. Tentu saja saya berharap apa yang bisa kita bahas di sini akan bisa menambah atau memberikan pencerahan buat kita semua, tentu saja. Baik, sebagian di sini ada beberapa juga yang saya kenal. Salam untuk semuanya, semoga puasanya lancar dan tentu saja perjuangan kita untuk menyelesaikan
bulan puasa ini bisa sampai Lebaran nanti, tentu saja yang ditandai dengan tidak hanya berpuasa dengan makanan, tapi juga dengan lisan dan perbuatan. Baik, saya langsung menjawab tadi pertanyaan dari moderator kita. Ya, memang sebenarnya bukan penelitian, tetapi selama ini saya dilibatkan sebagai salah satu pemeriksa terhadap tersangka pelaku terorisme. Jadi mungkin dari sekian jumlah tersebut saya bisa membuat semacam rekapitulasi begitu ya dari hasil-hasil tersebut, orang-orang yang memang terlibat. Jadi bukan hanya yang muda saja, tetapi semua yang pada saat itu ditangkap gitu ya, karena ada dugaan. Dan biasanya ketika ditangkap itu, dugaan itu sudah bisa dikatakan hampir 80-90% itu sesuai. Jadi jarang sekali ada salah tangkap begitu. Nah, dari hasil tersebut ya memang kita bisa dapatkan hasil demikian ya. Ada karakteristik yang khas sekali ketika mereka terlibat di dalam aksi terorisme. Nah, yang kalau kita bahas hari ini kan sebenarnya kita bicara tentang penganiayaan dan kekerasan yang berbasis ideologi atau juga ideologi kekerasan atau kekerasan ideologis gitu ya. Tapi ketika moderatornya langsung nanya nih tentang hasilnya, ya tentu saja harus saya sampaikan juga. Jadi dari 843 yang sudah diperiksa dari tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah itu 2008 saya mulai meriksa sampai sekarang 2022. 777-nya memang menggunakan alat ukur MMPI. Nah, RF terutama, MMPI itu RF, jadi bukan MMPI itu saja, tetapi MMPI itu RF. Nah, hasilnya memang hampir 83% itu dari sedang ke tinggi. Gitu. Ternyata memang ada indikasi sikap radikal itu sedang minimal itu ke tinggi, yang berarti 17%-nya itu mungkin ada yang rendah dan sedang ya, dari yang ditangkap itu ternyata masih ada. Mohon maaf, Mbak. Sebelum jauh, Ya. MMPI sendiri itu apa, Mbak? Kita Ya kasih itu alat ukur psikologi sebenarnya. Jadi Minnesota multiple ya itu alat ukur ya di dalam pemeriksaan psikologis yang bisa mengukur kadar apa ya beberapa karakteristik khusus ya, misalnya mungkin dari sisi emosi, dari sisi perilaku, dari sisi hubungan sosial barangkali gitu. Nah, jadi yang dari tadi diukur itu tadi kebetulan juga ada IQ-nya gitu ya. Ternyata justru 70% itu IQ-nya tinggi loh gitu. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang berpendapat oh berarti mungkin IQ-nya rendah gitu. Ternyata yang tidak. Yang mungkin kurang tinggi itu cuma 30%, sisanya 70% itu tinggi. Jadi artinya mereka punya kecerdasan yang rata-rata sampai tinggi gitu. Nah, lalu kematangan personal itu juga 33% itu cukup matang, tapi banyak yang belum matang. Lalu kemudian dari sisi pengendalian emosi, ternyata hampir 60% itu memang emosional. Tapi sisanya 40% atau lebih tepatnya 43% itu memang masih stabil emosinya. Lalu keterampilan sosial itu juga 54% terbatas keterampilan sosialnya. Jadi artinya memang punya masalah dalam berinteraksi. Nah, kalau khususnya secara yang dari MMPI tadi, ternyata banyak ada laporannya, ada indikasi gangguan somatik, ada gangguan emosional, ada gangguan pikiran. Nah, ini yang mungkin tadi kalau disambung ke pernyataan dari Kak Eko gitu ya, Eko tadi, itu memang ada masalah emosional gitu ya, gangguan emosional. Jadi ada kecemasan, ada negatif, ada tidak bahagia, lalu kemudian juga ada persekusi itu tadi ya, pikirannya tuh banyak yang melaporkan atau melaporkan ya betul indikasi adanya gangguan terhadap proses pemikiran tersebut. Jadi memang ingin seperti balas dendam, seperti pikiran-pikiran yang tidak biasa. Lalu kemudian perilaku agresif itu juga banyak, dan juga ada masalah interpersonal ya, yaitu antisosial, kecemasan sosialnya juga rendah, juga mungkin ada tidak suka pada orang lain atau tidak percaya pada orang lain. Nah, itu hasilnya seperti itu. Gitu. Demikian, kira-kira dan yang jelas juga mungkin kalau nanti kita mau bahas nih sebenarnya juga ditemukan
adanya ya kalau misalnya dikatakan juga katanya masalah ekonomi ya, ternyata justru masalah ekonomi itu hanya sedikit gitu ya, tidak menjadi penentu utama gitu di dalam hasil ini gitu ya. Kalau dikatakan malah mungkin hanya 3%. Sementara yang lainnya itu mungkin dari karakter, ada orang tua, keluarga, proses belajar. Yang paling banyak adalah interaksi sosial, jadi bergaul. Atau juga karena media exposure. Jadi memang paling banyak misalnya karena mendapatkan dari sosial media misalnya, dan sangat mudah terprovokasi gitu dari tulisan-tulisan dari orang. Jadi mungkin agak terjawab ya tadi mengapa banyak orang yang jadi benci karena tulisan-tulisan dari satu orang ke orang lain lalu kemudian disebarkan gitu. Jadi akhirnya menjadi kemarahan publik gitu ya, yang sebenarnya tadi yang aslinya tadi tidak tampil gitu, bahwa sebenarnya yang diperjuangkan ini lalu kemudian yang disampaikan B atau C, yang akhirnya disampaikan adalah tadi kata-kata misalnya menista agama, lalu kemudian melecehkan, lalu menghina dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek yang bahwa mungkin seseorang itu juga menjalankan nilai-nilai agama yang sama itu tidak disampaikan. Jadi karena banyaknya semacam provokasi, semacam hatred speech gitu ya, itu juga banyak ditemukan di dalam kasus-kasus atau tersangka teroris yang saya periksa. Begitu? Oke, Mbak. Eh, saya mau nanya lebih lanjut nih. Monggo. Profil profil para teroris itu yang tadi itu ya, yang misalnya perilaku agresif, kemudian ada masalah interpersonal, ada masalah pengendalian emosi dan seterusnya. Apakah itu ini? Ini tolong koreksi kalau saya salah ya. Jadi yang saya bayangkan mereka menerima ajaran-ajaran tertentu gitu, kemudian setelah mereka menerima ajaran itu lantas mereka jadi begitu, atau orang-orang dengan profil seperti ini yang mudah terkena ajaran itu. Paham ya maksud saya? Paham. Baik, ya memang pertanyaannya sangat menarik ya. Ini kayak mana ayam mana telur gitu ya. Oh, sih. Mana duluan? Apakah dia memang sudah punya bakatnya, memang tertarik, atau karena mengikut dan lain sebagainya? Ini memang juga jadi bagian dari fakta-fakta yang ada, gitu kan? Yang jelas memang ada, kalau kita mungkin habis ini nih yang Gus Islah nih akan sangat menarik lah buat kita, karena kita juga belajar dari bagaimana sebuah pergerakan dari ajaran-ajaran dan paham ini. Yang jelas sebagian besar yang saya periksa itu sebenarnya mereka tidak dari awal memang punya niat untuk menjadi keras gitu ya, tidak gitu. Tapi justru mungkin karena sekolah, kemudian ngajinya atau ngaji online atau ngaji bareng atau ketemu sama mungkin teman, keluarga, guru atau siapapun lah yang sebenarnya awalnya adalah ingin belajar. Tapi ketika ada nilai-nilai yang diajarkan itu mengandung nilai-nilai kekerasan atau mungkin kita kenal juga radikal begitu ya. Nah, apalagi kemudian dipengaruhi juga oleh pergerakan geopolitik nih di dunia. Jadi ada pergerakan geopolitik di dunia, nanti dengerin Gus Islah deh, atau lebih seru gitu ya. Ini saya juga kalau dengerin Gus Islah lebih akan menyimak dengan baik gitu ya. Karena ini pergerakan ini juga akhirnya mempengaruhi. Yang kalau kita sendiri lihat di Indonesia ini sendiri pun juga ada perjalanan dari sejak kita merdeka lalu kemudian sampai sekarang, dan yang jelas hasil kita di tahun 2022 ini juga sebenarnya adalah hasil akhir dari bagaimana sebenarnya kebebasan berpendapat. Kita diberikan kebebasan, kita diberikan moderasi beragama juga, tetapi akhirnya jadi salah kaprah yang kemudian memang akhirnya jadi bagian sebagai karena bebas lalu kemudian muncullah paham-paham ini yang sebelumnya sebenarnya kalau di zaman Orde Baru sebelumnya itu mungkin lebih diperketat gitu. Tetapi dengan kebebasan ini akhirnya kemudian menjadi lebih berkembang. Nah, dalam perkembangan ini akhirnya bisa belajar. Orang-orang yang tadinya niatnya belajar agama, kemudian ada sisipan-sisipan tersebut yang mungkin kalau di aksi kemarin itu artinya aksinya sendiri adalah aksi yang murni dari mahasiswa ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah. Awal-awalnya juga masih baik begitu ya, menolak, ada agenda dari adik-adik mahasiswa yang artinya
boleh, kebebasan berpendapat boleh saja gitu ya. Dan kemarin juga saya lihat dilakukan dengan cara yang baik begitu. Ada yang puisi, ada yang nyanyi, ada yang itu kan baik. Tapi kemudian ada agenda lain gitu ya, apalagi juga mungkin dari Bang Ade Armando mungkin datang dengan agenda lain, ingin mendukung misalnya, itu juga yang dikatakan seperti itu kan berarti agendanya sama gitu. Tapi ada agenda orang lain yang kemudian datang dan ternyata terbukti bahwa memang dari 6 pelaku bukan mahasiswa. Itu kan artinya memang mereka datang dengan agenda yang lain. Nah, agenda ini loh yang kemudian menjadi bagian juga dari proses radikalisasi seseorang yang kalau kita mau gunakan teori Pak Petrus Golose misalnya ada 4 tahap, mulai dari ada rekrutmen, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya sampai ada indoktrinasi, lalu kemudian ada jihad yang disesatkan begitu ya. Lalu kemudian ada juga teori lain dari Fatale Moghadam. Dia menyebutkan adanya teori tentang staircase to terrorism gitu ya. Jadi kalau Pak Petrus Golose ada 4, rekrutmen, identifikasi, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Kalau staircase to terrorism ada tahapan-tahapannya. Jadi ada kondisi yang dianggap tidak memuaskan, lalu kemudian diberikan, ini loh ada solusi satu ini bisa untuk semuanya. Lalu kemudian dia akan mulai menyiapkan secara fisik, kemudian ikut, kemudian diajak, ada interaksi, ada nilai-nilai, lalu kemudian mengidentifikasikan diri, oh ya saya mau ikut di dalam proses untuk memperjuangkan solusi tersebut, lalu kemudian masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, lalu kemudian siap untuk bergerak. Nah, persoalannya adalah ternyata tidak semuanya masuk dalam kelompok. Kalau tadi Mas Ekun bilang ada kelompok, tetapi di dalam faktanya sekarang ada juga yang lone ranger, lone wolf gitu ya disebut. Jadi dia sendirian, dia tidak termasuk di dalam kelompok, itu juga ada. Gitu. Nah, orang-orang inilah yang tadinya awalnya pengen belajar, tapi terus kemudian masuk di dalam jaringan-jaringan atau proses pembelajaran, mau di sekolah, mau di pengajian, mau di pertemanan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kemudian menjadi radikal. Oke. Oh, jadi memang ada yang punya agenda, yang punya agendanya menyasar beberapa orang dengan karakteristik atau profil seperti tadi, itu kena. Umumnya sejauh pengetahuan saya, proses indoktrinasi yang mereka lakukan itu adalah menyasar sisi emosinya ya Mbak ya. Jadi mereka adalah, jadi ajaran-ajaran itu ajaran-ajaran yang belum benar-benar menyentuh emosi. Misalnya, wah kita nih sedang dizolimi, kita nih sedang menghadapi, wah jadi emosinya terelaborasi sehingga mungkin hal seperti itu yang membuat mereka, karena kelompok-kelompok ini saya lihat sangat emosional, sangat kuat gitu ini emosinya. Nah, kalau bicara agenda, bicara kelompok radikal dan ada beberapa tahap tadi, saya mau, ini udah datang ya, Gus Israh ya, udah datang ya? Udah. Oh, mana? Udah. Wajahnya udah kelihatan. Mungkin panitia harus membuat menjadi center ya. Dipin barangkali. Spotlight for everyone, please. Nah, kelihatan deh wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum. Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas moderator dan Mbak Cassandra. Mas Dimas, saya Dimas. Iya, iya Mas. Oh, ya? Mas Eko dan semua yang hadir di sini. Gus, sekarang waktunya Gus Islah nih. Tadi bicara sama Mas Eko mengenai Bang Ade, kemudian siapa yang melakukan penganiayaan pada Bang Ade, siapakah mereka gitu. Ternyata mereka adalah kelompok tertentu yang bernuansa memiliki ideologi kekerasan. Kemudian ideologi kekerasan ini biasanya yang pandangan agamanya radikal. Kemudian saya lari ke Mbak Cassandra, saya mencoba mengejar profil, kan beliau ada penelitian, hasil penelitian terhadap pelaku teror,
kemudian dengan alat ukur psikologi dapetin profilnya umumnya orang yang pengendalian emosinya memiliki masalah dengan pengendalian emosi, dan ternyata masalah ekonomi nggak berat dan seterusnya. Nah, dari pembicaraan tadi ternyata ada kata kunci mengenai ada sebuah ada yang punya agenda untuk memasukkan ajaran agama menjadi lebih keras. Saya mau sedikit kasih gambaran. Waktu kecil, saya bukan lulusan pesantren ya, nggak seperti Gus Islah. Tapi saya insya Allah dididik baik oleh kedua orang tua saya soal agama. Ayah saya bahkan pengurus MUI Kota Bandung. Jadi kasarnya Gus, narasi-narasi keberagamaan itu biasa saya dengar lah, setidaknya saya gitu. Jadi ceramah-ceramah keagamaan itu orang tua saya itu rajin dengerin gitu. Kemudian sholat dan seterusnya. Nah, narasi-narasi keagamaan saat itu hari ini muncul narasi-narasi keberagaman yang bagi saya dulu nggak ada urusan agama itu harus seperti itu ya, seperti yang sekarang ada. Jadi ini mungkin memang tugasnya Gus Islah menjelaskan pada kami semua ini apa sih sebenarnya yang sedang terjadi nih. Ada apa ini? Sampai akhirnya ya salah satunya Bang Ade Armando ini mesti jadi korban. Monggo, Gus Islah. Ya, baik Kang Dimas. Terima kasih banyak. Salam hormat saya untuk Mbak Cassandra. Salam hormat saya untuk Mas Eko Kuntadi, dan salam hormat saya, takdim saya kepada siapapun yang ada di dalam majelis ini. Saya kebetulan juga berteman baik dengan Bang Ade Armando. Saya kemarin juga, bukan kemarin sih, kemarin lusa juga udah besuk. Dan saya sempat berbicara. Dan dia pejuang sekali. Tapi siapa sih yang menganiaya Bang Ade? Kalau kita melihat dari secara gestur gerakan massa ya, sebenarnya ada dua unjuk rasa kemarin itu. Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa yang menyuarakan protes atas kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar, termasuk salah satunya adalah menolak 3 periode masa jabatan presiden. Yang lain lagi di luar mahasiswa itu adalah yang meminta Jokowi turun. Yang menganiaya Bang Ade Armando ini adalah yang meminta Jokowi turun. Artinya ini adalah massa liar, massa cair, massa yang melakukan upaya infiltrate terhadap kerumunan. Dari hasil pembicaraan kami dengan teman-teman di Polda Metro Jaya itu mengatakan Bang Ade ini sebenarnya sejak awal ada di lokasi. Dia berada di tengah-tengah mahasiswa dan aman-aman saja. Tapi tanpa disadari, Bang Ade ini bergeser secara perlahan hingga masuk ke wilayah kelompok yang meminta Jokowi turun ini. Di mana notabene kelompok ini adalah non-mahasiswa. Dan disitulah dia itu terjebak dalam kerumunan mereka, dia dipersekusi oleh dan kemudian dia diseret, dianiaya, ditelanjangi, ditendang, dipukul dan sebagainya. Dan kita tahu semua kejadian itu kemudian tersajikan di depan kita semua. Apa yang menjadi pemicu ini? Pemicu ini adalah politisasi agama. Saya kemarin di Kompas berdebat seru dengan Damai Hari Lubis, ya. Saya mengatakan ini politik kalau melihat dari locus delicti. Ini politik. Mengapa kejadiannya berada di tengah-tengah unjuk rasa? Ini jelas-jelas momentum politik. Kemudian yang kedua adalah ini ada unsur ideologis. Mengapa mereka meneriakkan takbir sebelum melakukan penganiayaan itu? Dan dia juga mengeluarkan kata-kata ini Ade Armando, ini adalah penista agama. Dan kemudian terjadilah percampuran itu antara ideologi agama dan kepentingan-kepentingan politik. Ini bukan sesuatu yang baru. Ketika politik menunggangi agama atau agama diseret paksa ke dalam politik, maka kekerasan-kekerasan pasti akan terjadi.
pembunuhan-pembunuhan di dalam Islam terutama, pembunuhan-pembunuhan di dalam Kristen, pembunuhan-pembunuhan di dalam agama Hindu, Buddha, dan seluruh pemeluk agama itu terjadi ketika agama berkenalan dengan politik. Semua pertempuran antara politik dengan Protestan di Eropa menyusutkan populasi orang Eropa itu kurang lebih sekitar 37%. Pembunuhan di dalam Islam, sesama pemeluk agama Islam, perang antara pemeluk agama yang sama di dalam Islam, itu terjadi ketika berkenalan dengan politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Huruf, perang Zab, perang Mu'tah, perang Yamamah, itu semua adalah perang-perang sesama pemeluk agama Islam ketika Islam berkenalan dengan politik di Madinah. Ini semua terjadi. Dan apa yang terjadi kepada Bang Ade Armando ini adalah satu role kecil, satu model kecil, bagaimana ketika politik itu bersentuhan langsung dengan agama, dan dia itu bertemu dalam satu lokus tempus yang sama, dan ketika ada trigger kecil yang bernama Ade Armando, maka kekerasan itu terjadi. Kalau saja Ade Armando ini, seorang Ade Armando ini sebuah komunitas, sebuah kelompok, maka ini akan pasti terjadi suatu kerusuhan komunal, kerusuhan horizontal yang luar biasa. Dan ini juga terjadi di Madinah. Persekusi terhadap Bang Ade Armando, ini juga terjadi 1400 tahun yang lalu terhadap cucu-cucu Sayyidina Ali ketika masa peralihan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Ini terjadi. Bagaimana ketika, bukan masa peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, tapi dari Sayyidina Ali ke Bani Umayyah. Ini terjadi. Bagaimana cucu dan cicit-cicitnya Sayyidina Ali dipersekusi, ditarik dari rumahnya, dianiaya di jalanan, ditebas lehernya, kepalanya digantung di tempat penampungan air, badannya digantung di pohon kurma. 6 bulan mayatnya tidak diturunkan. Artinya apa? Brutalitas dalam agama itu terjadi. Sejarah-sejarah pahit dalam agama itu terjadi ketika agama bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan politik. Yang menganiaya Bang Ade Armando kemarin ini adalah korban-korban politisasi agama dari pemilu 2014, 2017, dan pemilu 2019. 2017 itu adalah pilkada DKI. Dan semua kemudian orang-orang pemeluk agama di Indonesia ini terhipnotis, diracuni oleh brutalitas. Meskipun Prabowo dan Sandiaga Uno sudah menjadi menteri, dendamnya menjadi awet. Kita harus tahu, permusuhan antara Sunni dengan Syiah itu gara-gara politik. Dendamnya 1400 tahun hingga hari ini belum selesai. Apalagi hanya hitungan 2014 hingga hari ini. Dan kita tahu kemudian para pelakunya adalah orang-orang FPI, orang-orang yang tadinya adalah Brigade 08 dari pendukung Prabowo, yang hari ini mendukung Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan ini adalah representing dari kejadian-kejadian politisasi agama pada Pilkada DKI 2017. Dan semuanya menjadi melting pot di depan gedung DPR kemarin, dan sasarannya adalah kepada Bang Ade Armando yang dikenal sebagai seorang pendukung Jokowi, yang kedua, seorang yang kritis terhadap konservatisme di dalam agama. Orang-orang yang termakan oleh politisasi agama, ini adalah orang-orang yang konservatif dan memandang agama, itu adalah sesuatu benda yang harus menjadi alat untuk memukul orang lain, membinasakan orang lain, membenci orang lain, dan sebagainya. Ini hanya dipeluk oleh orang-orang yang konservatif, eksklusif dalam beragama. Orang-orang yang moderat tidak akan mungkin membenci karena agama. Nah, ini kemudian bertemu semuanya di Ade Armando, dan ini memberikan gambaran kepada kita semua betapa bahayanya politisasi agama. Betapa bahayanya bangsa kita dalam politik 2024 nanti. Kita tahu politisasi agama itu dicoba di 2014 gagal, di 2017 berhasil dalam satu skala kecil yang bernama Pilkada DKI, dicoba lagi dalam skala nasional pada 2019, gagal lagi, dan titik kulminasinya nanti di 2024. Dan kita bisa merasakan itu penganiayaan terhadap Bang Ade Armando ini terjadi 2 tahun sebelum 2024.
It's a very long time untuk ukuran sebuah eskalasi kekerasan. Tapi eskalasinya sudah mulai dibentuk dari sini. Ini sangat bahaya sekali, makanya saya minta kepada siapapun yang masih punya pemikiran-pemikiran ke depan, masih punya pemikiran-pemikiran moderat, kita harus menyuarakan tolak politisasi agama, jangan pilih capres-capres yang ditopang oleh politik identitas, termasuk partai-partainya, termasuk partai-partai yang mengatasnamakan agama Islam, tapi ketika mereka berkuasa juga korupsi daging sapi, termasuk mereka yang hari ini datang ke kelenteng, datang ke pura, datang ke gereja, tapi sebenarnya ini adalah politik plastis, politik kosmetik, artifisial, dan sebagainya. Sebab apa? Yang mengeroyok Bang Ade Armando ini adalah elemen-elemen FPI, elemen-elemen mantan pendukung Prabowo yang mengekstraksi menjadi kerak, menjadi ampas-ampas politik yang gagal move on, yang kemudian dilampiaskan kepada Bang Ade Armando. Siapapun yang datang, public figure yang dikenal sebagai pendukung Jokowi, hari itu pasti akan dipersekusi dan dikeroyok. Bukan hanya Bang Ade Armando. Mas Eko Kuntati pun kalau kelihatan di situ pasti akan dikeroyok. Denny Siregar juga, atau mungkin saya. Ini adalah kerak-kerak bagaimana politisasi agama itu kemudian menjadi ekstraksi, menjadi residu, dan setiap politisasi agama memang selalu menari di atas kebodohan orang. Dia membodoh-bodohkan orang, memanfaatkan kebodohan orang, dan manfaat kebodohan itu akan mengalir menjadi kebodohan-kebodohan baru. Dan Islam itu rusak. Sejarah agama Kristen juga rusak. Agama-agama di seluruh dunia itu rusak sejarahnya hanya karena persoalan politik. Belum sakrum. Kalau kita mau sadar, perang salib itu bukan perang Islam Kristen. Itu adalah perangnya orang Arab dan orang Eropa. Dan ini semua dialirkan ke kita hari ini, seolah-olah khilafah itu adalah masterpiece. Dan kita tahu, unjuk rasa kemarin ada gerakan khilafah juga. Dan kita tahu bahwa khilafah itu sebenarnya bukan produk Islam. Itu adalah penjajahan bangsa Turki terhadap bangsa Arab. That's it. Makanya orang Arab sampai hari ini tidak mau mengadopsi khilafah. Karena ini tahu, ini hanyalah gerakan-gerakan politik, gimmick-gimmick marketing politik saja. Dan semuanya itu tumpah di depan DPR kemarin, dan titiknya berada di Ade Armando. Ini adalah titik kesadaran kita semua. Saya di podcastnya Bang Rudi Kamri juga berbicara hal yang sama, bahwa ini adalah ujian terbesar bagi bangsa ini hari ini, 2024 nanti. Kita harus menolak politisasi agama. Kalau tidak, syukur-syukur presidennya yang terpilih semacam Pak Jokowi. Ini mohon maaf. Kalau yang terpilih adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan politik identitas itu tadi, tidak mustahil kita akan seperti Kabul, seperti Afghanistan, seperti Pakistan hari ini di bawah cengkraman Laskar At-Taiba, seperti juga Suriah di bawah Jabhatun Nusra, seperti Somalia di bawah Al-Shabaab, sama seperti kelompok Seleka menguasai Republik Afrika Tengah dan Boko Haram menguasai Nigeria, Kenya, Kongo, dan sebagainya. Dan juga kelompok-kelompok Hasan Turabi yang masih berkembang di Sudan. Kita kemudian tidak ada bedanya. Percuma kita berbicara 2030, 2050, kalau 2024 kita mendukung calon presiden yang terbiasa menggunakan politik identitas, maka semua itu akan menjadi omong kosong. Demikian, Kang Dimas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi maslahat bagi kita semua. Wow. Mengerikan ya. Gus Islah ini saya speechless ini. Siap. Saya mau nanya lebih. Nyusul, ini Bang, ada ini Bang, nggak enak Bang. Ini UI Bang soalnya. sorry. Gini. Lupa nge-mute lagi. Oke, nggak apa-apa. Dimaafkan. Gus Islah, saya dengar dari paparan tadi ya, begitu berbahayanya politisasi agama. Jadi dari politisasi agama muncul banyak sekali kekerasan baik hari ini maupun sejarah Islam misalnya, atau sejarah agama-agama lain. Politisasi agama banyak melahirkan kekerasan-kekerasan yang menggunakan agama sebagai alat untuk mukul. Itu bahaya sekali. Nah,
Tapi sayangnya Gus, eh, kalau bisa dikatakan bocor tuh air tuh udah masuk ya. Jadi ada bukan beberapa, cukup banyak saya rasa masyarakat kita yang mungkin belum masuk ke dalam fase radikal, tapi pintu masuknya itu kan ajaran yang apa, tekstual, skriptural, kaku dan seterusnya ya. Itu tuh sudah masuk gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan selain kalau tadi soal pemimpin ya. Kalau pemimpin besok lusa pemilihan pemimpin jangan pemimpin yang punya latar belakang politisasi agama, oke. Tapi itu kan struktural ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan secara horizontal antara sesama masyarakat untuk supaya setidaknya ini penyebaran yang seperti ini tidak cepat dan terus menyebar gitu. Terima kasih Kang Dimas. Jadi gini ya, saya sering mengatakan ini juga di beberapa media bahwa kita ini sebenarnya bukan pemeluk agama kita semua. Kita ini bukan pemeluk agama, tapi kita itu adalah pemeluk tafsir-tafsir agama. Ini yang menjadi persoalan. Nah, mungkin perlu saya garis bawahi bahwa agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya ideologis. Salah satu yang menjadi petaka dalam Islam itu adalah salah satu tafsir yang digulirkan oleh Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Wala wal Bara. Ini yang menjadi petaka bagi kita semua. Nah, mengapa sampai Ibnu Taimiyah ini mengeluarkan tafsir seperti ini? Persoalannya Ibnu Taimiyah ini hidup pasca tumbangnya Bani Abbasiyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah hidup pada zaman Perang Salib. Ini adalah masa-masa di mana politik Islam itu mengalami masa-masa desperate, mengalami masa-masa hopeless, betul-betul ketidakberdayaan politik bangsa Arab ketika itu, dan disitulah Ibnu Taimiyah hadir dengan pemikiran-pemikirannya. Salah satu pemikiran yang paling menjadi petaka bagi kita adalah Al-Wala wal Bara. Apa itu Al-Wala wal Bara? Ini adalah loyalitas terhadap yang sebarisan dan menjaga jarak sejauh mungkin. Ini definisi saya. Sejauh mungkin dengan orang yang berbeda. Ini menjadi petaka yang kemudian bergulir beratus-ratus tahun hingga kemudian ditangkap oleh seorang pemberontak dari Mesir bernama Said Qutb yang dikolaborasikan dengan tafsir Quran bernama Fidhilalil Quran dengan protokoler politiknya. Dengan protokol politiknya Said Qutb bernama Ma'alim fil Thariq. Setelah Ma'alim fil Thariq, muncul adiknya bernama Muhammad Qutb menulis sebuah buku di Universitas Riyadh yang berjudul Jahiliyatul Qarnin Isrin. Ini menjadi petaka bagi Islam. Nah, ini garis-garis benang merahnya antara Ibnu Taimiyah, Said Qutb, Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, nanti akan berkembang menjadi ISIS dan sebagainya. Ini sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan mereka, yaitu suatu faham yang bernama Wahabi Salafi. Ini Mbak Cassandra pasti tahu. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia penganut faham Wahabi Salafi. 100% yang teroris yang ditangkap di seluruh dunia adalah penganut faham Wahabi Salafi. Ini empirik. Ini hasil risetnya Farah Pendit di 80 negara. Dan di Indonesia, ini risetnya Mbak Cassandra dan saya. Karena kami bersentuhan langsung dengan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya, tapi Pak Khalid Basalamah, ustadznya Wahabi Salafi itu kan mengajarkan kesejukan. Ya, sebagai ideolog, Khalid Basalamah memang mengajarkan kesejukan. Produk akhirnya adalah terorisme. Percaya saya. Kalau Khalid Basalamah mengharamkan pajak, mengharamkan musik, mengharamkan wayang, mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya, demikian juga dengan teroris. Sama. Kalau Khalid Basalamah mengharamkan bank, teroris juga mengharamkan bank. Kalau Khalid Basalamah mengharamkan Pancasila, teroris juga mengharamkan Pancasila. Sama. Kalau Khalid Basalamah mengatakan cinta NKRI, teroris juga mengatakan cinta NKRI. Percaya saya. Cuma memang ini adalah dua role model yang berbeda yang memainkan perannya masing-masing. Khalid ini seorang ideolog, produk akhirnya adalah teroris. Artinya apa?
Kalau kita mengatakan Khalid Basalamah itu ajarannya sejuk, iya pada tahap itu. Setelah itu dia akan berkenalan dengan eskalasi tahap-tahap berikutnya yang bernama radikalisme, ekstremisme, dan kemudian terorisme pada level pedas terakhir. Terorisme ini mengatakan kita Mbak Cassandra tahu ya bahwa dia sudah mulai bersentuhan dengan jaringan. Dia mulai bersentuhan dengan ideologi-ideologi yang lebih dalam lagi. Dia berkenalan dengan bagaimana cara bertahan, bagaimana dia bergerak di bawah permukaan, bagaimana dia melakukan i'dad, dia bagaimana melakukan rekrutmen pendidikan untuk menjaga kelangsungan ideologinya. Kalau kita mengatakan yang mengeroyok Bang Adi Armando kemarin teroris, memang bukan, karena dia belum bersentuhan dengan jaringan. Ini masa cair. Cuma dia punya resiliensi ideologi yang sama. Apa itu? Takfir. Ini bahayanya. Takfir ini adalah produk politik. Dia tidak mengenal ideologi Wahabi Salafi, dia bisa jadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa jadi dia seorang Syiah, tapi ketika dia bersentuhan dengan politik, ada satu produk yang mungkin tidak bisa dihindari, bernama takfir. Dia akan mengkafirkan orang yang berbeda, meskipun hanya sebatas pilihan presiden. Ini banyak. Bahkan mayat tidak mau disolatkan ketika pilkada 2017. Ini sebenarnya politik, seolah-olah jauh dari usul fikih. Tapi kemudian dia ke bawah ke usul fikih, karena apa? Ada satu produk yang bernama takfir itu. Makanya orang yang memilih Jokowi dikafirkan. Karena dianggap berbeda pilihan politiknya. Ini adalah produk akhir ketika politik bersentuhan dengan agama. Atau saling menunggangi keduanya. Ini memang menjadi sangat bahaya. Dan sejarah agama-agama itu diuji oleh politisasi agama. Hari ini Hizbut Tahrir mengatakan ini produk Tuhan. Ini adalah politisasi agama. Soheh ini. Khilafah ini produk manusia. Jangan bilang ini produk Tuhan. Tidak ada produk Tuhan yang gagal. Makanya jangan main klaim begitu. Ini makanya selalu saya tolak. Dan memang kita berusaha dibius dengan politisasi agama. Mengapa? Karena dengan agama prosesnya menjadi murah, cepat, tapi dia itu sebegitu kuatnya bisa menginfluen banyak orang, sehingga apa? Dia bisa menguasai populasi sebanyak mungkin dalam waktu cepat. Ini memang gestur dan corak dari politisasi agama. Kita tahu bahwa betapa brutalnya orang-orang Katolik Spanyol di Amerika Selatan, dia membunuh orang-orang tempatan, orang-orang tradisional seperti suku Maya, Inka, Yucatan, Maya, Azteka dan sebagainya, sehingga populasinya menyusut. Dan ini artinya apa? Terorisme memang tidak ada agamanya. Semua agama itu punya peluang untuk melahirkan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Kenapa? Agama itu ada 3 hal yang membuat menarik bagi politik. 1, kemartiran. Semua agama punya ini. Yang kedua adalah nubuat akhir zaman, atau yang disebut dengan messianic belief. Semua agama punya ini, konsep ini. Yang ketiga adalah dogma. Ini menarik buat politik. Sebagai mesin politik sangat menarik. Dan orang-orang yang mengeroyok Bang Adi Armando ini adalah orang yang termakan oleh 3 hal tadi. Dia berteriak di bulan puasa yang dikeroyok seorang muslim, dia sedang berpuasa tapi dianiaya sekencang-kencangnya, sekejam-kejamnya. Karena apa? Konsep kemartiran, dia merasa dia sedang berjuang untuk agama. Pahalanya berlipat ganda pada bulan puasa. Yang kedua adalah messianic belief. Messianic belief apa? Dia percaya calon presidennya ini adalah titisan Imam Mahdi. Dia tidak percaya Pak Jokowi ini kebaikan-kebaikannya tertutupi. Karena dia terbius oleh nubuat-nubuat kekuasaan-kekuasaan akhir zaman. Ini yang dijejalkan terus. Dan ini juga dilakukan Ikhwanul Muslimin. Ini mohon maaf, orang-orang tarbiyah, liko, yang terpapar oleh partai daging sapi itu juga termakan beginian. Messianic belief yang dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga adalah dogma. Dogma ini yang menjadi hantu. Bahwa kalau kalian tidak memilih saya, kalian akan masuk neraka. Ini dogma. Dan ini semua dimanfaatkan di dalam semua agama. Demikian, kan Mas. Ini panjang memang. Oh, ini mesti berjilid-jilid nih. Ini mesti ada lagi. Oke, mengingat waktu, ada pertanyaan nggak? Ada. Di chat.
Saya masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi ini ada dua ya. Ada Oke, ini ada pertama buat Mbak Cassandra. Pertanyaannya begini. Mungkin mereka bukan bodoh dalam arti IQ rendah, tetapi pengetahuan agama Islam mereka yang setengah matang, mungkin baru pada tahapan percaya pada Allah saja. Teriakan Allahu Akbar hanya membangunkan emosi yang sesuai dengan situasi pada waktu itu, bukan membuat mereka mengingat Allah dengan segala kebesarannya. Oh enggak, ini komentar, ini pertanyaan. Pertanyaan ini buat Gus Islam. Bagaimana langkah-langkah konkret untuk mengcounter politisasi agama? Gus? Oke. Kalau bagi saya tetap ya politisasi agama ini hanya bisa dilawan dengan moderasi beragama dan moderasi kebangsaan. Itu intinya. Bahwa Islam tidak mengharamkan politik. Siasah itu adalah bagian dari, kalau anak-anak pesantren itu memang diajari. Bahkan di dalam kitabnya Zainuddin Al-Malibari, siasah itu mendapat tempat khusus tentang politik. Siasah itu politik ya. Bahkan ada beberapa kitab yang memang mengajarkan tentang politik. Yang nulis misalnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, nama kitabnya Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi, itu membahas tentang politik. Tapi memang politik kebangsaan yang disebut dengan wasatiyah pada jalur tengah itu, wasato. Dan politik ini juga banyak ditulis oleh Ibnu Khaldun dengan konsep al-asobiyah ya, yang diadaptasi oleh Karl Marx dalam Das Kapital, diadaptasi oleh Adam Smith, dan banyak Maynard segala macam, banyak mengadaptasi pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu. Artinya begini, artinya politisasi agama ini bukan hanya terjadi hari ini. Itu juga terjadi pada tahun-tahun lampau. Makanya Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa perilaku politisasi agama ini sebenarnya lebih identik dengan gerakan-gerakan Khawarij. Makanya negara-negara di Afrika itu tidak mengalami kemajuan. Ini yang menulis adalah Ibnu Khaldun pada zamannya, pada abad ke-13 itu di Maroko ya. Artinya begini, penyakit-penyakit politisasi agama, politik identitas ini terjadi dan memang terbukti tidak pernah menenteramkan suatu bangsa. Karena di situ Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu menulis, lihatlah negara-negara Afrika itu. Mereka selalu tidak pernah lepas dari peperangan, karena mereka itu selalu membawa-bawa agama untuk menjadi jalan ke arah singgasana kekuasaan. Ini ditulis. Bahkan Ibnu Khaldun menulisnya begini. Padahal, kata Ibnu Khaldun, Tuhan itu tidak perlu negara. Tuhan tidak perlu perbatasan-perbatasan. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta dan dia sudah memiliki alam semesta. Dan Ibnu Khaldun meng-highlight lagi di bawahnya dengan tulisan yang sangat tebal, dibuat khusus, bahwa hanya manusialah yang selalu ingin mempetak-petakkan bumi ini untuk ambisi kekuasaannya. Nah, politisasi agama itu terjadi karena manusia dengan segala ambisinya, dia membuat perbatasan-perbatasan. Padahal keimanan itu, kata Ibnu Khaldun lagi, tidak perlu paspor, tidak perlu visa, istilahnya begitulah. Kalau zaman itu Ibnu Khaldun mengatakan memang bukan paspor, bukan visa, tapi Ibnu Khaldun mengandaikan dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Artinya keimanan itu tidak perlu orang harus mengarungi sungai dan menyeberangi gunung. Ini kata Ibnu Khaldun. Orang di mana saja itu berhak untuk menganut satu keimanan tanpa harus diberi sekat. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan jangan pernah menyeret paksa agama itu dengan perbatasan-perbatasan negara. Ini kalau saya menerjemahkan ini adalah politik. Jadi politisasi agama itu memang harus dihindari. Apapun, no matter what, whatsoever, dia tidak boleh diseret paksa ke dalam agama. Karena memang nanti mudorotnya kencang. Nah, lawannya kemudian adalah menurut Ibnu Khaldun al-asobiyah dan wasatiyah tadi. Moderasi beragama dan moderasi kebangsaan. Al-asobiyah adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya. Ini yang harus kita suarakan, bahwa
bukan berarti politisasi agama ini, agama tidak memperbolehkan politik. Bagaimanapun ada representing, ada perwakilan dari pemeluk agama supaya hak-hak politiknya itu tidak tertutup dan tidak terbakar. Itu istilahnya Ibnu Khaldun juga loh. Nah, artinya apa? Perwakilan-perwakilan pemeluk agama harus tetap berada di pemerintahan tanpa harus menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Ini Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun melihat secara empirik, secara historik, karena Ibnu Khaldun ini seorang historiograf, dia memang mengumpamakan konflik antara Umar dengan Sa'ad bin Ubadah, perpecahan kaum Muhajirin dengan Ansor, hanya karena persoalan politik. Dan dia juga mengandaikan perang-perang yang terjadi pada masa di Madinah, itu sebagai acuan dari Ibnu Khaldun bahwa politik itu hanya merusak agama-agama. Maksudnya politisasi agama dalam hal ini ya, bukan politik, tapi politisasi agama. Nah, ini yang kemudian harus kita suarakan kepada lingkungan terdekat, kepada keluarga, bahwa bagaimanapun kita tidak boleh terbawa arus mereka. Karena memang begini, jangankan hanya politik, persoalan ekonomi, persoalan investasi dan sebagainya, menggunakan agama itu banyak orang yang tertipu. Apalagi politik yang memang ringkih dan sangat fragile terhadap fraudulent. Ini kan memang menjadi suatu seharusnya kita pahami, gitu. Itu Kang Dimas kira-kira ya tetap kita suarakan kebangsaan. Kalau saya sih tetap begini, untuk menghindari politisasi agama, kita harus berani untuk mengatakan bahwa Pancasila ini adalah fina sebagai filosofi dan sebagai ideologi dalam bernegara. That's it. Oke. Wow. Masalahnya cukup berat. Saya sebelum nanya terakhir ke Mbak Cassandra, ini saya mau nanya ke Bu Sisla. Kalau ada Mas Eko, saya nanya ke Mas Eko. Beliau ada acara di Kompas TV katanya. Jadi saya suka sekali tadi dengan istilah kita ini bukan pemeluk agama, tapi pemeluk tafsir agama. Itu faktanya memang demikian. Saya suka sekali. Nah, tapi begini, Gus. Jadi ada satu prinsip yang menyatakan bahwa kalau beragama mesti ada gurunya. Belajar agama mesti ada gurunya. Sejauh ketika saya kecil, saya terima begitu aja itu namanya prinsip-prinsip itu. Tapi melihat fenomena hari ini, kalau salah guru gimana gitu? Jadi kan banyak yang belajar agama, nyari guru, di mana gurunya nggak boleh salah, ketemu guru yang salah, ya kan nggak bisa verifikasi gitu. Gimana, Gus? Gimana cara supaya kita atau ya, kita tidak salah memverifikasi ini guru bener apa nggak bener, apa ukurannya gitu? Nanti masuk guru yang ternyata guru yang bagian politik agama itu kan kacau. Gimana, Gus? Ya, kalau saya sih begini ya, saya karena kebetulan saya pernah belajar di pesantren. Kalau di pesantren itu memang kita itu diwajibkan berguru, tapi guru yang bersanad. Karena begini, logikanya begini. Jadi Nabi ini akan adalah epicentrum dari semua keilmuan dalam Islam. Semuanya bersumber dari Nabi. Dalil nakli, dalil akli, hadis, maupun Quran, itu semua kias, perbuatan-perbuatan Nabi. Cara bernafasnya Nabi pun itu adalah sebagai tuntunan. Nah, ini harus kita pahami itu. Tapi kemudian setelah Nabi ini kan ada para sahabat. Para sahabat, ada keluarga lingkungan terdekat, para sahabat inilah yang kemudian mewariskan kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah ulama-ulama pasca sahabat Nabi. Pasca sahabat Nabi, periode pasca sahabat Nabi ini ada tabi'in. Lalu kemudian dari tabi'in ke tabi'in yang lain. Tabi'in, dan seterusnya, hingga kemudian tabi'in yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah sanad utamanya. Nah, bisa dilihat dari literaturnya sebenarnya. Artinya begini, kalau kita mau belajar komunisme, maka kita harus membaca Das Kapital. Kita harus membaca L'état de Révolution misalnya. Kalau kita mau belajar komunisme, maka kita harus melihat protokoler Feuerbach atau misalnya Mikhail Bakunin, Tolstoy dan sebagainya. Ini adalah literasi dengan sanad ya. Nah, kalau kemudian ada literatur satu yang tidak bersanad kepada tabi'in ini, maka ini adalah terjemahan liar.
Ini yang kita maksud dengan non sanad itu. Sama seperti kalau kita mau belajar politik identitas, misalnya kita harus bersanad kepada Francis Fukuyama. Siapa gurunya Francis Fukuyama? Sekali dia gurunya Francis Fukuyama ini justru orang yang tidak berkaitan dengan politik identitas, maka ini adalah hasil penerjemahannya Francis sendiri gitu. Nah, ini sama dalam Islam juga seperti itu. Nah, memang ada beberapa sanad yang kemudian melenceng. Nah, persoalannya dan di dalam Wahabi Salafi itu adalah terjadinya tafsir-tafsir liar karena mereka anti madhab. Ini persoalannya. Konsep madhab di dalam Islam ini adalah supaya menjaga guru-guru kita ini tetap bersanad kepada Rasulullah. Garisnya kepada ke sana. Nah, persoalannya ini di dalam Wahabi Salafi, sesama ustadz aja terjemahannya beda-beda. Abu Jawas beda, kadang-kadang Firanda beda, Khalid Basalamah sama Syafiq Basalamah beda-beda. Karena apa? Mereka terlalu meliarkan tafsir-tafsir tanpa harus bersanad. Ini persoalannya. Nah, ketika terjadi liar tafsir-tafsir itu maka firqoh-firqoh, cabang-cabang dari pemikiran dan tafsir-tafsir dalam agama itu semakin banyak. Kita semakin terkotak-kotak. Makanya ini jadi persoalan ini. Akhirnya apa? Sama seperti FPI dan NU. Jangan salah. FPI dan NU secara amaliyah dan ubudiyah itu sama persis. Rujukannya sama. Tapi kemudian memunculkan apa? Memunculkan keliaran tafsir karena apa? Karena dia bersentuhan dengan politik itu tadi. Ini yang harus kita pahami. Karena perbedaan orientasi politik hingga akhirnya apa? Ini semua membuatnya jadi berbeda. Yang satu nyembah baliho, yang satu enggak. Ini kan menjadi permasalahan kemudian ketika kultus itu terjadi yang luar biasa dan ini kultus orang-orang yang dikultuskan ini terbawa ke dalam ranah-ranah politik, yang terjadi adalah apa? Politisasi agama itu identik dengan kekerasan, pembenaran kekerasan atas nama agama itu terjadi di tangan FPI. Kita belum berbicara soal JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Ini Mbak Cassandra hafal semua ini. Kita belum bicara soal NII, Darul Islam, PRRI, sama Permesta dan sebagainya. Ini kan semua adalah gerakan-gerakan politik yang berjubah agama. Jangan salah, ini Mbak Cassandra pasti tahu. Semua organisasi teror di seluruh dunia tujuannya politik. Semua. Omong kosong kalau dia berbicara kejayaan Islam. Ujung-ujungnya adalah menguasai wilayah, mengubah sistem politik menjadi teokrasi, dan mereka akhirnya berkuasa. Setelah mereka berkuasa, mereka pecah kongsi, perang sendiri, dan konfliknya tidak akan pernah selesai. Ini semua patternnya selalu begitu. Kita terakhir ya, saya beri gambaran soal Sudan. Pada tahun 83, Ja'far Numeri itu mengkonversi hukum undang-undang kolonial kepada hukum syariat Islam. Ceritanya Ja'far Numeri ini ingin mengubah Sudan menjadi negara agama. Setelah dia itu terinfluen oleh Arab Saudi. Udah dirubah semua. Apa yang terjadi setelah itu? Perang sipil terpanjang di dunia terjadi. 24 tahun. Yang kedua, kudeta demi kudeta terjadi. Karena masa jabatan presiden tidak dibatasi. Karena dia melekat dengan agama. Ini sama dengan sejarah Islam. Mengapa Utsman dibunuh, mengapa Umar dibunuh, mengapa Sayyidina Ali dibunuh? Karena tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Makanya saya juga bersama Bang Ade Armando tidak setuju 3 periode. Ini justru akan melahirkan otoritarianisme. Saya tidak setuju, meskipun saya pro Jokowi banget. Karena suatu saat ada otoritarian yang akan menggunakan jurisprudensi yang sama. Suatu saat. Kalau Jokowi baik, ya oke lah. Tapi inilah gestur terorisme, radikalisme yang terjadi hari ini. Dan kita diberi gambaran yang sangat komprehensif. In a very big dome. Hanya karena kejadian Bang Ade Armando. Ini harus kita glorifikasi. Kita harus siarkan kepada masyarakat bahwa ketika politisasi agama itu terjadi, maka kekerasan itu akan terjadi. Bukan hanya kepada Bang Ade Armando, suatu saat saya akan diseret paksa dari rumah,
dan dipersekusi di jalanan, dianiaya, ditelanjangi, diludahi sambil mereka itu meneriakkan takbir. Ini kan bahaya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Saya ada bubur. Tadi udah diajak berangkat. Saya mau ke Mbak Cassandra nih, terakhir ya Mbak. Sebelum ini tutup jam 15. Tadi berkali-kali Gus Islah nyebut Mbak Cassandra tahu. Dan Mbak Cassandra rupanya melakukan riset bersama Gus Islah. Mbak Cassandra, ini pertanyaan terakhir. Kan Mbak Cassandra itu meriset orang-orang yang bagi saya atau bagi kami itu sudah masuk fase parah ya, sudah jadi teroris. Profilnya udah kepotret. Nah, adakah atau bagaimana sih cara deradikalisasinya setelah itu semua kepotret? Kan udah kepotret tuh Mbak. Mana Mbak? Sebelum closing statement. Mbak masih mute. Maaf. Ya, baik. Kalau memang tadi yang kalau kita perhatikan adalah bagaimana proses ini menjadi radikal dengan tadi proses tadi, tentu saja diharapkan untuk bisa ada proses deradikalisasi yang tadi juga sudah disampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini dan bahkan mungkin tadi ada juga hitungan ada berapa kasus teroris. Saya juga menyusun tuh ada berapa banyak. Kalau dari tahun 45 sampai 65, 65 sampai 98, 98 sampai tahun 2022 itu lebih dari 300 kasus kekerasan dan terorisme di Indonesia ya tepatnya, belum di dunia. Nah, persoalannya adalah justru kebebasan itu melahirkan hasil-hasil yang seperti ini seolah-olah jadi tanpa batas lalu kemudian menganggap bahwa bisa diterima dan diharuskan untuk diterima pada orang lain. Nah, proses deradikalisasi menjadi penting karena ini kan juga menjadi tanggung jawab kita. Karena apa yang terjadi sekarang ini tentu berbeda dengan 30 tahun yang lalu misalnya, di mana belum ada kelompok-kelompok yang tadi disebutkan oleh Gus Islah itu tadi. Nah, proses deradikalisasi di Indonesia sendiri sebenarnya cukup diakui gitu di dunia karena ada proses di mana mengenali berbagai aspek-aspek atau elemen-elemen yang bertanggung jawab. Jadi kayak tadi satu, keluarga. Ya, jadi artinya ada beberapa program pemerintah terutama misalnya memperhatikan dari kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah kemiskinan misalnya atau ketidaksejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah program-program yang sebenarnya juga bisa diharapkan menjadi salah satu kunci untuk program deradikalisasi. Jadi yang pertama adalah pemerataan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya supaya tidak ada alasan. Tadi kan disebutkan karena ada politisasi agama untuk memperoleh kekuasaan dan salah satunya adalah disebutkan dan digembar-gemborkan adalah pemerintahan sekarang ini tidak cukup mampu atau gagal mencapai kesejahteraan tersebut. Nah, jadi program ini sangat penting. Yang satu dari sisi ekonomi, kemudian yang kedua dari sisi keluarga, penguatan keluarga. Jadi bagaimana keluarga-keluarga diharapkan untuk bisa mengajarkan, tetapi kan juga problemnya juga ada yang ketika keluarganya juga ayah ibunya juga udah radikal nih, gitu. Akhirnya mengajarkan lagi kepada anak-anaknya atau menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat yang sudah radikal. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya bahwa ini yang fenomena yang saya sering lihat sekali adalah bahwa ketika mereka ingin belajar tapi terus kemudian ketemunya sama awalnya nggak tahu karena pelan gitu ya mungkin harus tahun 2 tahun 3 tahun. Nah, jadi bagaimana kita atau terutama negara juga bisa menyediakan proses sarana pembelajaran yang moderat tadi ya, bagaimana mungkin sekolah, pesantren, pengajian memberikan ulama-ulama yang memang penuh rahmatan lil alamin gitu ya, yang baik, yang penuh kasih sayang gitu. Jadi tidak mengajarkan kekerasan-kekerasan itu tadi. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah media. Bagaimana sebenarnya media sosial juga harus bisa kita jaga ya, karena sekali lagi negara tidak mungkin melakukan otoriter gitu untuk menjaga tidak boleh gitu ya. Tapi kita masyarakat bisa ya, jadi penting sekali buat kita juga untuk menjaga lingkungan kita, lingkungan tidak hanya secara fisik tetapi juga lingkungan di media. Jadi apabila memang ternyata ada yang melakukan upaya-upaya seperti ini, menanamkan ini ya, kalau kemarin mungkin di aksi itu ada yang menyebarkan selebaran atau selama ini juga ada di media sosial kita. Media sosial kita, netizen kita penuh dengan kekerasan, dengan nilai-nilai ini yang bagaimana akhirnya
persekusi itu tidak hanya pada orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, tetapi juga ternyata pada kita atau bahkan keluarga kita. Misalnya contoh ya yang saya boleh sampaikan, misalnya ketika ada orang yang tidak menjalankan sesuai dan mungkin misalnya tidak mengenakan hijab, tidak mengenakan cadar, atau kemudian mungkin musik dan lain sebagainya. Jadi itu sudah langsung ada, atau mungkin yang paling terlihat adalah ketika bulan puasa mungkin ada yang ziarah dan lain sebagainya, itu langsung dipersekusi begitu. Nah, jadi penting juga bagi kita untuk masyarakat ya, untuk supaya menanamkan ini tadi, memastikan bahwa di lingkungan kita ini juga harus mengajarkan nilai-nilai moderat itu sendiri. Dan kalau misalnya memang ada kelompok yang sudah mulai radikal, ya tentu harus diajak untuk bisa melunak seperti itu ya. Yang pasti juga adalah kalau misalnya kita bicara tentang kelompok yang tadi dibahas oleh Gus Islah, ini adalah bagaimana kelompok ini menjadi semakin sulit, kemudian tertutup dan eksklusif. Nah, kalau misalnya memang sudah menjadi eksklusif, ini kan memang penting sekali untuk amirnya, untuk pemimpinnya, untuk punya tanggung jawab untuk juga bisa menderadikalisasi kelompoknya. Karena persoalannya adalah ketika seseorang ini masih terus melakukan kegiatan ini, ya tentu saja kita butuh orang-orang yang punya latar belakang kredibilitas sebagai tadi dari pesantren dengan nilai agama. Jadi ayat-ayat atau apapun itu bisa disanggah dengan pengetahuan-pengetahuan yang sama. Jadi jangan sampai akhirnya ada orang-orang tertentu yang lebih seolah-olah lebih berkuasa atau lebih kuat, yang akhirnya membuat masyarakat kita menjadi semakin radikal. Jadi mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media sosial terutama, tentu harus lebih banyak memberikan edukasi-edukasi, dan terutama adalah juga harus menghadirkan tokoh-tokoh agama yang tentu saja kredibel dan bisa dipercaya untuk menyebarkan prinsip-prinsip yang deradikalisasi, atau yang tentu saja merangkul rasa penuh cinta kasih sayang, dan tentu saja bisa membedakan hal-hal yang tadi seperti disebutkan oleh Gus Islah. Oke, terima kasih Mbak Cassandra. Langsung closing statement, oke, Mbak Cassandra? Dari saya, ya. Baik, yang jelas tentu kita berharap bahwa apapun yang terjadi hari kemarin dan hari ini bisa dijadikan pembelajaran, terutama juga adalah untuk menjadi negara yang besar, bangsa yang besar. Kita tentu berharap agar kita bisa menjaga diri kita untuk tidak terlibat di dalam hal-hal seperti ini, dan tetapi juga kita tidak boleh diam, karena sekali lagi kalau misalnya boleh saya juga sampaikan dari paham yang tadi disebutkan ini, kira-kira mungkin sebenarnya 10% atau sampai 15% barangkali. Gus Islah mungkin lebih paham dengan jumlahnya ya, tapi banyak yang tidak bicara. Nah, oleh karena itu sudah saatnya juga kita ikut menjaga negara kita, yang tentu saja dengan harapan agar negara kita bisa menjadi negara yang besar, dan tentu saja negara yang cinta damai, yang tidak melakukan politisasi agama, apalagi untuk mengejar kekuasaan atau untuk memperoleh kekuasaan dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang lain. Oke, terima kasih Mbak Cassandra. Gus Islah, closing statement sebelum buka bersama. Saya sih sederhana ya. Saya ingin mengutip salah satu tulisan dari Immanuel Kant yang dikutip dari Summa Theologicanya Thomas Aquinas ya. Dia mengatakan bahwa tidak boleh ada orang merendahkan, menganiaya, atau merampas hak hidup orang lain, karena setiap manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Nah, ini yang harus kita perilaku menghargai orang, menghargai hak-hak hidup orang. Itu yang harus kita suarakan, karena begini, dalam beragama ataupun dalam berpolitik, ketika kita berusaha untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan mewujudkan kedamaian, maka disitulah kita menganut agama, bukan lagi tafsir-tafsir agama. Karena yang seperti saya bilang tadi, tafsir-tafsir agama itu ideologis, tapi agama bukan ideologi. Apa ideologinya? Menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu berusaha mewujudkan kedamaian. Itu baru agama. Tapi
ketika kita dengan beragama sudah diajari untuk membenci orang lain, berusaha gelisah oleh keimanan orang lain, dan berusaha untuk membinasakan orang lain, mencaci maki orang lain, ini sudah bukan agama lagi. Ini sudah tafsir-tafsir ideologis, dan ini bukan tujuan agama-agama. Saya kira begitu, Kang Dimas. Oke, Gus Islah, Mbak Cassandra, saya banyak sekali nih masih mau ditanya. Tapi Undang bikin lagi. iya, waktu jualah yang memisahkan kita ternyata. Jadi, oke, para narasumber, Gus Islah, Mbak Cassandra, dan Mas Eko yang sudah pulang, terima kasih sekali atas sharing hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok-besok untuk sharing lebih jauh lagi, menjawab segudang pertanyaan yang masih tertunda ini. Ya, jangan bosan-bosan untuk diundang lagi oleh Mawas. Terima kasih para peserta sekalian yang sudah ikut sampai akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat beragama dengan nalar, dengan akal sehat, untuk membangun peradaban bangsa ini untuk menjadi bangsa yang terhormat. Terima kasih. Sebelum saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa, sehat selalu bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.